selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih sebelumnya untuk teman-teman Sentinel sudah bikin acara yang mempertemukan Gen Z satu dengan yang lainnya dan jadi platform untuk bertukar ide. Keren banget, tepuk tangan dulu untuk teman-teman Sentinel ID. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Salsabila. Saya pelajar 17 tahun dari Jakarta. Saya dari Jagarimba dan saya mogok sekolah untuk hutan. Kenapa kami memulai mogok sekolah untuk hutan? Karena ada kesadaran bersama bahwa hari ini kami sedang dijajah. Dijajah di sektor pendidikan, kami merasakan sekali, kami pelajar. Lingkungan, masa depan kami dihancurkan, hutan ditebang setiap detiknya, dan kami hanya bisa duduk diam di dalam kelas, 8 jam, 9 jam tidak bisa berbuat apa-apa. Kami nggak tahu apa yang bisa kami lakukan, kami nggak tahu kami mau melakukan apa. Jadi dari kesadaran itulah lahir satu gerakan yang mempertemukan teman-teman pelajar bernama Jagarimba. Jadi Jagarimba ini lebih seperti platform untuk kita belajar bersama tentang apa yang terjadi di Indonesia hari ini. Jadi Jagarimba sendiri lahir baru umurnya baru sekali sih. Dia lahir tahun lalu bulan Maret dan mulanya kami hanya berenam ya. Kami hanya teman-teman sekelas satu SMA. Jadi kami sama seperti anak-anak Jakarta lainnya yang hobi berselancar di dunia maya. Tadi sepertinya Alvin pertama udah menjelaskan ya bagaimana media hari ini memudahkan kita untuk mendengar berita yang ada dari negara yang jauh dari Indonesia atau dari pulau yang berbeda dari Pulau Jawa gitu dengan sangat mudah. Jadi kami sama seperti teman-teman pelajar di Jakarta yang lainnya, kami suka berselancar di dunia maya. Cuma kebetulan pada suatu ketika Instagram kami ya, algoritma Instagram kami menunjukkan satu video tentang deforestasi besar-besaran yang terjadi di Kinipan. Waktu itu tahun 2018, jadi masalah hutan Kinipan belum seviral sekarang. Dan waktu itu videonya masih benar-benar langsung dari lapangan, diliput sendiri oleh teman-teman masyarakat adat di sana. Videonya itu benar-benar menggetarkan hati saya bagaimana di tanggal 14 Agustus yang disebut-sebut sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia, masyarakat adat Laman Kinipan berada di depan mesin penebang kayu, lalu mereka berteriak, kemerdekaan itu untuk siapa? Gitu. Dan ini membuat kami tersadar bahwa apa iya sekarang kita sudah merdeka gitu kan. Akhirnya lahirlah Jagarimba yang menjadi platform untuk kami belajar tentang masalah-masalah tersebut karena kami tahu bahwa permasalahan hutan itu permasalahan yang sangat kompleks dan kami di sekolah nggak pernah diajarkan itu. Boro-boro mendengar kata deforestasi aja sebatas oke, hutan ditebangi bisa untuk dibangun infrastruktur, tapi bisa juga itu berdampak buruk buat lingkungan. Udah, hanya sebatas teori aja. Tapi kami nggak pernah misalkan diceritakan tentang apa dampaknya terhadap kehidupan kami hari ini dan apa dampaknya terhadap kehidupan kami di masa depan. Akhirnya kami memutuskan untuk bersama-sama mogok sekolah awal tahun ini. Kenapa? Karena di akhir tahun kemarin kami melihat langsung bagaimana hutan di Jawa Barat dengan kejamnya manusia, mereka menebang itu hutan, cagar alam, semua diturunkan jadi taman wisata alam demi kepentingan geotermal, kami melihat langsung. Lalu teman-teman di Kinipan jauh-jauh dari desa berdemonstrasi di depan kantor bupati, bupatinya bilang, kami mengundang investasi untuk apa kami usir lagi. Itu menjadi triggering untuk kami turun ke jalan dan melakukan mogok sekolah untuk hutan. Jadi sebenarnya kenapa mogok sekolah? Apa maksudnya, pesan apa yang ingin disampaikan? Kita selalu memandang bahwa sekolah adalah masa depan. Tetapi di era seperti hari ini, kita hidup di era antroposen ya, di mana pengaruh dan intervensi manusia itu berdampak besar pada perubahan temperatur dan ekologi di planet bumi. Apa masa depan kami, masa depan apa yang dijaminkan oleh hari ini untuk kami, Gen Z ya, yang sekarang disebut Gen Z, pelajar-pelajar Gen Z.
Masa depan apa yang akan menanti kami ketika kami keluar dari sekolah nanti? Itu yang sebenarnya jadi pertanyaan kami yang sampai mendorong kami untuk turun ke jalan setiap hari Jumat di depan kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tadi di awal, Alvin sudah menceritakan sedikit tentang Greta Thunberg. Mungkin gerakan yang kami lakukan mirip dengan apa yang dilakukan Greta. Tapi hari ini, sebenarnya dari dulu, kami menolak untuk dilabeli sebagai Greta Thunberg Indonesia. Kenapa? Karena kami mau apa yang kami lakukan menjadi sebuah gerakan dekolonisasi. Kami menolak untuk dijajah lagi dengan gerakan-gerakan lingkungan yang masih bertendensi pada orang-orang kulit putih di negara-negara barat, negara-negara utara, yang sebenarnya negara-negara tersebut itu bertanggung jawab dengan kerusakan yang ada di negara kami. Begitu. Dan sebenarnya banyak kawan-kawan pemuda yang langsung berhadapan dengan korporasi-korporasi perusak lingkungan. Kita kalau teman-teman belum pernah dengar ada yang namanya Denny Sae, dia pemuda adat dari Pebabu, dia mogok sekolah karena rumahnya digusur oleh perusahaan peternakan dan dia diskorsing dari sekolahnya. Saya dan teman-teman punya privilege untuk turun ke jalan dan tanpa harus diskorsing dari sekolah. Saya punya privilege karena saya diizinkan oleh orang tua misalkan, tapi teman-teman lain tidak. Makanya itu kenapa yang mau saya sampaikan di sini adalah jika teman-teman Gen Z bertanya peran apa yang bisa kita ambil untuk gerakan hari ini untuk menjawab masa depan yang lebih baik dan lebih layak untuk ditinggali, teman-teman nggak perlu mogok sekolah untuk hutan, teman-teman nggak perlu mogok sekolah untuk iklim. Cukup dengan mengedukasi diri kita dengan apa yang terjadi hari ini, itu sudah membuat diri kita berdaya dan nantinya akan mendorong kita untuk mengorganisir diri sendiri. Nggak perlu kita melihat apa yang terjadi di negara-negara utara sana, karena mereka punya privilege, mereka punya akses yang lebih mudah daripada kita. Kita misalkan keluar, kita diculik polisi, kita ditangkap, semua kita keamanan di Indonesia itu tidak seperti di sana gitu. Jadi lakukan apa yang sesuai dengan kapasitas teman-teman dan mulai dekolonisasi diri kita sendiri. Caranya kita belajar dengan nilai-nilai yang sudah diturunkan oleh leluhur kita, bagaimana cara menjaga alam. Cari lagi bagaimana konsep konservasi itu yang sekarang itu sangat kolonialis. Dan mari kita belajar dengan budaya kita sendiri. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih.